Happy Sunday, ada berapa banyak yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu tinggi. Mari sama-sama siapkan hatimu, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami, kami mau bawa penyembahan kami ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oleh kuasa darahnya, amin. Angkat hatimu, sama-sama katakan, Kau layakkanku. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami Tuhan, ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir Tuhan. Oh, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, sebab oleh karena kuasa darah-Mu kami dilayakkan untuk menghampiri-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari angkat hatimu lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus, kekudusan-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir di tempat ini, mengalir memulihkan hidupku.
syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, Allah yang mengasihiku, Allah yang pelihara hidupku. Oh kami bersyukur Yesus. Oh haleluya, we worship You God. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami datang bersyukur. Mari bebaskan roh-Mu Bapak Ibu Saudaraku, datang menyembah sore hari ini. Kami terima lawatan-Mu. Jesus, Yesus baik, Kau teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship You God, we worship You God. Thank You Jesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat darah-Mu yang tercurah, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari terus menyembah Bapak Ibu Saudaraku. Nikmati hadirat Tuhan mengalir di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Saya rindu kita semua untuk angkat tangan kita tinggi, katakan, oleh kuasa ya Tuhan, Kau telah tebus dosaku. Benar Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir di tempat ini, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan, buat Raja kita yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kalau kami boleh menghampiri-Mu, kami boleh beribadah. Kami mau mengangkat hati kami lebih lagi. Kami mau bersuka cita memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama sepakat dengan saya katakan, amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. When night has fallen, when fear is coming, still You're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, You will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, You're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Sing! Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Season, You keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what You have started until it is complete. Amen. When my mind says I'm not good enough, God, You're enough. Yes, Jesus, I've decided I'm not giving
enough for me, Jesus. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Sing it out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhanlah perisai hidup kita. Mari memuji dan memuliakan Dia lebih lagi. Woo! Come on and sing. Woo! Yes, Jesus. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Oh, takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya Tuhan baik, tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Woo! Tinggal dekatmu ku aman, amin. Hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Mari sama-sama percaya dengan iman kita, amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Sing it out. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Oh, takkan ku ragu mengikutimu. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini, di tengah-tengah kita, amin. Angkat hatimu lebih lagi, bertepuk tangan bersama buat Allah kita yang hidup, kan? Kami bersuka karena-Mu, Tuhan. Sing. Kau meneguhkan langkahku. Mari sama-sama katakan dengan iman percayamu, come on. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Oh, takkan ku ragu
saudaraku dalam Tuhan. Shalom, saya Dio Hapsari, senang dapat hadir menjumpai saudara untuk menyampaikan kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakanlah aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Ibadah NDC Woman diadakan pada Kamis 19 Januari pukul 10.30 bertempat di NDC Living World dan akan dilayani oleh Pastor Leonardo Syamsuri dengan tema Startup. Kelas Relationship Level kembali dibuka. Bagi saudara yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di NDC, wajib mengikuti kelas ini. Pendaftaran dilakukan melalui core leader saudara. Mari bersama kita berdoa bagi gereja kita NDC, bagi Indonesia, dan juga membawa pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Ikuti Encounter Night pada Rabu 18 Januari pukul 19 bertempat di NDC Living World. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Puji Tuhan, NDC Mission kembali membangun 3 gereja baru di pedesaan. Berikut adalah proses pembangunannya. GBI Pampang 2 di Desa Pampang 2, Kalimantan Barat, GBI Kerunang di Desa Kampuh, Kalimantan Barat, GBI Siloam di Dusun Wainanas, Maluku Utara. Dan berikut adalah laporan program NDC Mission yang telah dijalankan hingga saat ini. Mari terus dukung NDC Mission agar lebih banyak lagi yang diselamatkan. Pendaftaran Discipleship Class telah dibuka. Kelas yang dibuka adalah Membership Class, yaitu pembelajaran tentang dasar iman kekristenan, visi dan value NDC, dan bagi saudara yang ingin dibaptis, wajib mengikuti membership class ini. Kelas berikutnya adalah Maturity Class, di mana kita akan belajar membangun kebiasaan dan gaya hidup sebagai murid Kristus. Dan Ministry Class untuk menemukan talenta dan karunia kita agar pelayanan kita menjadi efektif. Pendaftaran dan informasi lengkap tersedia di aplikasi NDC di menu NDC Class Registration. Bagi saudara yang rindu ke Israel, ikuti NDC Holy Land Journey yang akan berangkat pada Oktober 2023. Kita akan melihat berbagai tempat semasa Yesus hidup dan membuat mujizat. Informasi lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui core. Saya adalah orang yang dulunya suka minder, takut, pemalu, tidak mudah bergaul, dan memiliki pikiran yang overthinking atau memiliki pikiran yang negatif. Saya merasa diri saya nggak layak dan tidak ada satupun orang yang dapat menerima kehidupan saya. Tapi setelah saya bergabung di dalam core, saya bersyukur saya merasa dilayakan, diterima, dan banyak sekali teman-teman core saya yang selalu support, mendukung saya, memberikan saya kekuatan, dan saya merasa tidak sendiri. Puji Tuhan, core is my second family. Saya diterima dan saya tidak sendirian. Bergabunglah di core sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama siapkan hatimu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau kembali lagi bersatu dan masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu.
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari yang mengucap syukur sama-sama kita katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, sebab kasih setia-Mu yang kami rasakan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan-Mu tinggi dan sama-sama katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu takkan pernah habis Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun mata jasmani kami nggak bisa melihatnya, tetapi iman kami percaya dan berkata Tuhan hadir di sini. Dan Alkitab yang berkata di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Kau hadir di sana. Dan Kau bukan sekedar hadir, doa kami supaya Tuhan menyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua. Supaya ini bukan menjadi sekedar sebuah kebaktian biasa atau ibadah rutinitas yang kami kerjakan setiap hari Minggu. Tetapi sungguh-sungguh momen yang singkat ini atau waktu yang terbatas ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami mengalami pribadi-Mu, kami mengenal Tuhan lebih lagi. Kami mengerti dan mengenal jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya waktu Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau sedang menyatakan pribadi-Mu. Engkau sedang menyatakan diri-Mu sendiri. Engkau sedang menyatakan jalan-jalan-Mu. Engkau sedang menyatakan kehendak-Mu. Buat kami mengerti Tuhan. Itu sebabnya urapilah semua kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Semua kami dilawat oleh firman-Mu. Firman Tuhan yang sejati. Firman yang lahir dari hati Tuhan sendiri. Yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Supayanya olehnya kami disembuhkan. Kami diubahkan. Kami dipulihkan. Kami dikuatkan. Kami disegarkan. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan melawat kita semua kalau kita buka hati buat Dia. Nah saudara, hari-hari terakhir
tidak akan datang masa yang lebih mudah buat kita. Alkitab sudah bilang itu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Katakan sama-sama, masa yang sukar. Jadi percayalah saudaraku, situasi ke depan ini tidak akan lebih baik. Dan itu sudah kita lihat, itu sudah kita alami bahwa keadaannya tidak akan lebih baik saudaraku. Alkitab udah bilang, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara ngalami nggak? Saudara ngerasain nggak? Saudara ngelihat nggak bahwa hari-hari ini begitu sulit, begitu sukar. Pandemi selesai, keadaannya tidak lebih baik, saudaraku. Mungkin ya kita bisa lebih baik lah sekarang. Tapi artinya keadaan dunia ini, keadaan kehidupan justru bertambah sulit dan sukar. Nah, bagaimana kita bisa menang menghadapi semua situasi ini? Karena saya tetap percaya bahwa rancangan Tuhan buat kita bukan kekalahan. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk kita kalah dan tergilas oleh semua situasi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya adalah rancangan kemenangan. Tuhan mau kita menang menghadapi semuanya. Karena rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera untuk menyiapkan kepada kita hari depan, hari esok yang penuh harapan. Tuhan berjanji untuk menyertai kita, yes. Tapi janji penyertaannya itu kan tidak otomatis membuat jalan kita semuanya lancar. Nah, kesalahan banyak orang adalah kita pikir bahwa kalau Tuhan sertai kita semuanya akan lancar jaya, semuanya akan mulus, semuanya nggak akan ada kesulitan dan tantangan. Enggak. Janji penyertaan Tuhan, janji rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan, itu tidak otomatis menghindarkan kita dari situasi dan keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Nah, bagaimana kita bisa berkemenangan di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar ini? Salah satu yang penting sebenarnya kalau buat saya adalah Tuhan mau supaya kita bisa menjadi atau kita tumbuh menjadi orang-orang yang bijaksana. Katakan sama-sama bijaksana. Jadi persiapan paling penting, menurut saya persiapan paling penting yang perlu kita miliki untuk kita bisa menang menghadapi semua keadaan, semua situasi di akhir zaman yang semakin sulit ini, tantangan hidup yang semakin tidak mudah ini adalah saudara dan saya harus bertumbuh. Itu persiapan paling penting. Jadi persiapan terpenting kita adalah bertumbuh. Bertumbuhlah menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan ada sebuah kabar baik buat saudara. Entah kabar baik apa kabar buruk ini. Menjadi bijaksana atau bertumbuh menjadi bijaksana, itu kita nggak dapat di bangku kuliah. Itu kita nggak bisa dapat di bangku sekolah. Kebijaksanaan atau menjadi pribadi yang bijak, bertumbuh menjadi orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan, itu tidak kita dapatkan dalam sekolah-sekolah formal, akademis, bukan. Tapi menjadi bijaksana akan kita peroleh ketika kita mau belajar dari kehidupan. Salah satu ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara dalam kesempatan ini adalah, mari kita baca bersama-sama. Amsal pasal 19, ayat yang ke-20. Bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang bijak dan bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana merupakan persiapan paling penting yang perlu saudara dan saya miliki untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depan yang bukan bertambah lebih mudah, bertambah lebih sulit, karena Alkitab berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bertumbuhlah menjadi bijaksana. Dan jalan untuk menjadi bijaksana itu, mari sama-sama kita perhatikan Amsal pasal 19 ayat yang ke-20. Satu ayat aja yang saya mau sodorkan kepada saudara dalam kebaktian ini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Berarti menjadi bijak, itu yang saya bilang, tidak akan kita dapati ketika kita kuliah, ketika kita sekolah. Kita kuliah, kita sekolah, kita dapat pengetahuan. Tapi belum tentu menjadikan kita orang yang bijak. Sementara untuk menghadapi kehidupan, tidak cukup pengetahuan untuk kita hadapi kehidupan ini. Setelah ketemu dengan banyak orang yang punya pengetahuan, sekolahnya tinggi, sekolahnya bagus, wah, wawasannya luas, tapi tidak cukup
untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Ada begitu banyak orang yang hari ini akhirnya terkapar. Rumah tangga berantakan, keluarga hancur, masa depan berantakan, masa depan semua hancur lebur. Kenapa? Bukan karena dia tidak sekolah, bukan karena dia tidak berpendidikan, bukan karena dia tidak berpengetahuan. Tapi masalahnya lagi, kita kurang bijak menghadapi kehidupan ini. Dan ternyata modal untuk menjadi bijak itu adalah ini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Saudara mau jadi bijak? Amin. Puji Tuhan, buat fasilitas studi, sekolah, pengetahuan, internet hari ini kita bisa tahu banyak hal. Buat informasi-informasi yang ada dalam dunia ini, puji Tuhan buat semua itu. Tapi boleh saya beritahu kepada saudara, semua itu tidak akan menolong saudara jadi orang bijak. Menjadi orang bijak ternyata salah satu jalannya adalah, yang Alkitab beritahu adalah, kita butuh yang namanya nasihat dan didikan. Katakan sama-sama, nasihat dan didikan. Menjadi pribadi yang bijak, menjadi orang yang bijak, ternyata itu perlu nasihat dan didikan. Saudara butuh nasihat, saudara butuh didikan. Saya butuh nasihat, saya butuh dididik. Karena kalau nggak ada nasihat dan didikan, kita nggak bisa bertumbuh jadi bijak. Kalau kita nggak bertumbuh jadi bijak, kita nggak punya modal untuk hadapi semua situasi ke depan ini. Pengetahuanmu, sekolahmu, studimu, gelarmu, S1, S2, S3 tidak cukup mumpuni untuk kita bisa menghadapi semua tantangan kehidupan ke depan. Jadilah orang-orang yang mau dididik. Jadilah orang-orang yang suka terhadap nasihat. Yang setuju katakan amin. Nah, dalam kesempatan ini saya mau sodorkan dan bagikan kepada saudara, ada 3 sumber nasihat yang kita perlukan. Berapa sumber? Tadinya saya mau membahas 21 sumber. Cuma waktu terbatas ya. Juga kayaknya nggak perlu banyak-banyak. Hari ini saya sodorkan kepada saudara 3 sumber aja. 3 sumber nasihat yang saudara dan saya butuhkan dalam kehidupan. Saudara butuh nasihat. Saya butuh nasihat. Tapi nasihat yang seperti apa Pak yang kita butuhkan? Bukan sembarang nasihat. Nasihat yang bersumber dari 3 sumber ini. Dari 3 hal ini. Yang pertama, sumber yang pertama. Nasihat apa yang kita butuhkan? Dari mana nasihat yang kita butuhkan itu? Sumbernya dari mana sih? Dalam dunia ini ada begitu banyak nasihat. Tapi tidak semua nasihat kan penting buat kita. Tidak semua nasihat itu bagus buat kita. Nah itu sebabnya 3 sumber ini yang perlu saudara perhatikan. 3 sumber nasihat yang penting buat hidup kita. Yang saudara dan saya butuhkan buat kehidupan kita. Supaya kita bertumbuh menjadi bijak. Dan waktu kita bijak, kita bisa menghadapi semua situasi dan keadaan-keadaan kita. Dan kita tetap berkemenangan seperti yang Tuhan inginkan. Seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Yang pertama sumbernya adalah nasihat dari Tuhan. Nasihat dari dalam hidupmu. Kita ada di momen-momen di mana gereja-gereja aliran Pentakosta dan karismatik sedang memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan Tuhan Yesus naik ke sorga lalu katanya dia meminta kepada Bapa adalah lebih baik untuk aku naik ke sorga. Bukan hanya untuk membuktikan bahwa Yesus berasal dari sorga. Tapi Yesus berkata gini, aku naik ke sorga supaya aku minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan berdiam di dalam kehidupan kita. Yesus naik ke sorga itu sangat luar biasa. Buat saya itu momen yang sangat luar biasa. Itu yang membuat kekristenan kita berbeda dengan semua agama yang ada. Kenaikan Yesus ke sorga membuat Roh Kudus turun buat kita. Dan Roh Kudus yang turun buat kita itu, diutus kepada kita itu, Alkitab bilang dia berdiam di dalam kita. Berarti gini, cuma kekristenan yang mengajarkan bahwa Tuhan yang hebat itu ada dan berdiam di dalam kita. Semua agama mengajarkan Tuhan ada. Semua agama mengajarkan Tuhan itu perkasa, maha kuasa, besar. Betul, semua agama ajarkan itu. Tapi cuma kekristenan yang mengajarkan Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat itu, dia berdiam di dalam hidup kita. Dan Tuhan yang ada di dalam kita itu adalah sumber nasihat yang paling penting dalam kehidupan kita. Amin.
Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 berkata begini, Tuhan kita itu disebut apa? Penasehat ajaib. Itu titel yang diberikan, itu predikat yang diberikan Alkitab buat Tuhan kita. Dia itu adalah penasehat yang ajaib. Nasihat orang bisa salah, nasihat buku bisa salah, nasihat para pakar bisa salah, tapi nasihat Tuhan gak mungkin salah. Nasihat Tuhan itu nasihat yang paling akurat. Kenapa? Karena Tuhan yang paling tahu tentang jalan kehidupan kita. Sayangnya banyak orang lebih mengikuti nasihat para pakar, para ahli. Nggak salah para pakar dan para ahli, saudara tahu informasinya nggak salah. Tapi seringkali terbanyak dalam kehidupan kita, kita membuat pilihan, kita membuat keputusan hanya karena berdasarkan para ahli, para pakar. Tuhan padahal udah ngomong buat kita, Tuhan udah nasihati kita, tapi ternyata kita lebih mendengar nasihat-nasihat dari dunia ini daripada nasihat Tuhan. Ini sebabnya banyak kehancuran dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau beritahu sama saudara, sumber nasihat yang paling penting buat saudara adalah nasihat dari Tuhan. Dan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya gini, belajar memberi hati saudara untuk menerima nasihat dari Tuhan. Karena Tuhan mau menasihati kita. Kenapa begitu Pak? Karena dia punya kepentingan. Dia punya kepentingan buat saudara dan saya supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan buat kita. Tuhan punya kepentingan supaya kita bisa mengerjakan dan menggenapi rencananya. Nah, karena Tuhan punya kepentingan seperti itu, maka Tuhan juga berkepentingan untuk memberitahu jalan-jalannya. Tuhan ingin memberitahu hikmatnya. Tuhan ingin memberitahu kehendaknya buat kita. Dia ingin menasehati kita. Bahkan lebih rindu Tuhan menasehati saudara daripada saudara rindu dinasehati oleh Tuhan. Berulang kali, seringkali Tuhan mungkin udah kasih tahu buat kita. Dia sudah nasihati kita dari dalam hidup kita. Tapi seringkali gini, kita yang pura-pura gak denger, atau kita terlalu keras gak mau denger. Mazmur pasal yang Mazmur pasal yang ke-16. Coba kita lihat. Ini pengalaman daripada pemazmur. Mazmur 16. Ayat yang ke-7. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan, kata Daud, yang telah memberi nasihat kepadaku. Daud seorang yang luar biasa. Kenapa dia bisa luar biasa? Padahal Daud tidak berpendidikan tinggi. Dia punya latar belakang tidak sempat mengecap pendidikan yang tinggi. Beda sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya dilatih, dididik dalam camp militer kerajaannya Raja Saul. Tapi Daud enggak. Daud cuma dibiarkan sama bapaknya, sama keluarganya cuma jaga kambing domba milik bapaknya. Yang cuma 2-3 ekor. Itu kerjaannya Daud sebelumnya. Itu latar belakang dia. Tapi kita lihat sepak terjang kehidupan Daud begitu luar biasa. Kenapa Daud bisa begitu? Oh, ternyata salah satu rahasianya adalah ini. Daud selalu menerima nasihat dari Tuhan. Makanya dia bilang gini, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Di mana Tuhan mau nasihati kita? Di mana Tuhan mau bicara buat kita? Di mana Tuhan mau tunjukkan jalan-jalannya buat kita? Di mana Tuhan mau mengajari kita? Di hati nurani kita. Makanya kalau saudara biarkan hati nurani saudara tumpul, itu yang membuat saudara seringkali blank dalam kehidupan saudara. Bukan karena Tuhan gak mau tuntun saudara, tapi karena hati nurani saudara tumpul. Hati nurani saudara gak tajam lagi. Hati nurani saudara gak nyala lagi untuk peka menangkap apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara. Itu sebabnya saran saya kepada saudara, latih dan pertajam hati nurani saudara. Supaya hati nurani saudara semakin bersih, semakin murni. Dan semakin murni, semakin bersih hati nurani saudara. Saudara semakin akan bisa menangkap apa yang Tuhan nasihatkan kepada saudara. Terbanyak kita hancur karena kita salah membuat pilihan. Kenapa kita salah membuat pilihan? Karena kita salah membuka telinga kita terhadap nasihat. Tuhan mau kasih tahu jalan-jalan, dan di mana Tuhan mau kasih tahu itu? Di hati nurani kita.
Dan kapan Tuhan mau bicara buat kita? Kapan dia mau kasih nasihat buat kita? Kapan? Pada waktu malam. Sama-sama katakan pada waktu malam. Jadi kapan Tuhan menasihati kita? Pada waktu malam. Pada waktu malam ini saudara bisa tafsirkan sebagai keterangan waktu malam. Saat saudara mungkin istirahat malam waktunya orang istirahat. Tapi menurut saya pada waktu malam di sini bukan sekedar keterangan waktu pagi, siang, sore, malam, bukan. Tapi pada waktu malam di sini lebih berbicara menurut saya adalah gini, pada waktu kita istirahat, pada waktu kita tenang. Ada orang yang malam tidur tapi jiwanya gerasak-gerusuk. Jadi pada waktu malam ini lebih berbicara soal apa? Lebih berbicara soal ketenangan dalam jiwa. Kapan Tuhan mau bicara buat kita? Ya waktu kita tenang. Kalau kita nggak tenang, Tuhan nggak bicara. Kita susah untuk mendengar nasihat Tuhan. Kita susah untuk mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena jiwa kita nggak pernah tenang. Kuncinya itu sebenarnya tenang. Waktu kita tenang, waktu jiwa kita istirahat, nggak gerasa gerusuk, disitulah kita bisa mendengar Tuhan. Dan waktu kita mendengar Tuhan, kita tahu tuntunan Tuhan. Kita dapat tuntunan Tuhan. Waktu kita dapat tuntunan Tuhan, kita punya hikmat Tuhan. Waktu kita punya hikmat Tuhan, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Jalan mana yang harus kita pilih, kita tahu. Dan waktu kita menghidupinya, kita akan ketemu jalan keluar demi jalan keluar dalam kehidupan. Saudara mau dengar Tuhan? Orang bilang, dengar Tuhan tuh gimana sih Pak? Susah-susah gampang, saya susah Pak dengar Tuhan. Susah itu kenapa? Karena jiwamu gak tenang. Tapi kalau jiwamu tenang, kau bisa mendengar Tuhan. Kalau hati nuranimu bersih, kau bisa dengar Tuhan. Amin. Semakin saudara menumpulkan dan mengotorkan hati nurani saudara, semakin jiwa saudara tidak tenang, semakin saudara susah untuk mendengar Tuhan. Jadi untuk mendengar Tuhan dibutuhkan ketenangan. Dan yang kedua dibutuhkan hati nurani yang bersih. Amin. Nah bedanya hati nurani ini sama emak-emak. Saudara punya emak di rumah? The power of mama. Apa bedanya suara hati nurani dengan suara mama? Suara mama itu semakin saudara nggak dengar, semakin kencang. Betul nggak saudara? Coba mama ya di rumah. Siapa di sini mama angkat tangan? Oh nggak ada yang mau ngaku ya. Siapa yang punya emak-emak di rumah? Wah itu banyak ya. Pernah ngalami? Nama kita dipanggil misalnya nih. Kita mau nyuruh gitu. Des. Nadanya masih gitu tuh. Volumenya masih segitu tuh. Des. Tolong dong. Mami cuci piring. Kita nggak denger. Si Desi nggak denger nih. Kira-kira tambah pelan apa tambah kenceng? Tambah kenceng. Des. Gitu kan. Terus kita nggak denger juga. Kita pura-pura nggak denger. Tambah kenceng apa tambah pelan ya? Tambah kenceng, tambah lama makin kenceng. Volume naik terus. Itu suara mama. Kalau nggak didengar tambah kenceng. Bedanya sama hati nurani kita, Pak. Semakin saudara nggak denger, semakin saudara lawan hati nurani saudara, suara dalam hati nurani saudara, semakin pelan dia. Lama kelamaan gini, makanya banyak orang yang udah tumpul hati nuraninya, udah nggak bisa denger apa-apa lagi. Terus kita bilang ini, Tuhan gak ngasih tahu buat saya Pak, Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak tuntun saya. Itu masalahnya bukan karena Tuhan gak tuntun saudara, bukan karena Tuhan gak mau nasihati saudara, bukan. Karena saudara gak bisa dengar. Kenapa saudara gak bisa dengar? Karena hati nurani saudara udah kebal, udah tumpul. Udah gak tajam lagi, gak bisa dengar suara Tuhan lagi makanya. Atau yang kedua, saudara gak tenang, gerasa gerusuk, berisik jiwa saudara. Makanya saudara gak dengar. Bukan karena Tuhan gak mau ngomong sama saudara. 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18. Firman Tuhan bilang gini. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu
Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Oh, ternyata nggak cukup iman, Pak. Dalam perjuangan kehidupan ini nggak cukup iman. Iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Bilang dulu sama-sama, kandas. Anda kurang S-nya kurang ditekan. Kandas. Banyak orang makanya imannya kandas. Itu yang saya bilang, tantangan ke depan tidak akan lebih mudah. Puji Tuhan saudara punya iman. Tapi kalau saudara nggak punya hati nurani yang murni, tempat di mana Tuhan memberi nasihat kepadamu akan kandas gitu. Makanya hari ini pertajam hati nurani saudara supaya bisa mendengarkan nasihat dari Tuhan. Amin. Tuhan gak hanya ngomong kepada pendeta-pendeta yang sakti mandraguna. Tuhan juga mau ngomong buat saudara. Tuhan mau nasihati saudara. Cuma masalah gini, saudara selama ini masa bodoh. Saudara tumpulkan hati nurani saudara sehingga hati nuranimu gak tajam untuk mendengarnya. Atau saudara gak tenang dalam kehidupan. Sumber nasihat yang kedua adalah sumber nasihat dari diri saudara sendiri. Dari diri saudara sendiri. Ya penting untuk kita nasihati diri saudara sendiri. Diri kita sendiri saudara. Amin? Iya. Coba ya. Nanti saudara buka dalam Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42. Ayat yang kelima atau ayat yang ke-6 ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini pemazmur bukan lagi jadi WL, saudara. Dia sedang bicara sama dirinya sendiri. Ketika dia mengalami tekanan-tekanan yang berat dalam hidupnya, dia kasih nasihat buat dirinya sendiri. Hei, kenapa kamu tertekan, hai jiwaku? Kenapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Saudara sering gak kasih nasihat buat diri saudara sendiri? Nasihati diri saudara sendiri. Itu sumber yang kedua. Saya gak mau terlalu lama di sini. Nanti saudara bisa baca Yosua pasal 1 di sana ketika Yosua menghadapi tantangan yang tidak mudah di depannya sebagai seorang pemimpin muda yang menggantikan pemimpin karismatik yang bernama Musa. Wah, ini gantiin pemimpin kayak Musa ini gak gampang. Kalau pemimpin yang lama itu dodol, nggak jelas, saudaraku ya. Kita ngegantiin enak, saudaraku. Tapi ini yang kita gantikan ini pemimpin hebat, pemimpin karismatik, sangat dihormati, namanya Musa. Ini Yosua gantiin Musa. Gak gampang. Wah, galau hatinya Yosua. Dia merasa mungkin gak punya apa-apa. Tapi di situ Tuhan bilang ini, Yosua, Tuhan ingatkan janjinya kepada Yosua. Sama seperti Tuhan aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Cuma Tuhan bilang begini, penyertaan Tuhan itu yang saya bilang tadi. Kadang-kadang di kepala kita penyertaan Tuhan itu semuanya lancar jaya. Enggak. Janji penyertaan Tuhan tidak secara otomatis membuat hidupmu akan lancar jaya. Janji penyertaan Tuhan dalam hidupmu bukan berarti engkau akan bebas masalah dan tantangan. Enggak. Tantangan, kesulitan mungkin akan lebih banyak saudara hadapi. Tapi Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan. Itu saudara nanti baca Yosua pasal 1, 3 kali Tuhan ulang itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti yang suruh kuatkan itu siapa? Tuhan apa kita? Kita Tuhan kuatkan aku. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan suruh kita kok yang kuatkan. Kita suruh Tuhan yang kuatkan. Enggak, Tuhan bilang Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya ngajar saya supaya saudara itu gak cengeng dalam hidup ini. Ketika saudara lemah, kok gak ada sih yang mau nolong saya. Saudara merasa jadi korban gitu. Merasa gak diperhatikan. Enggak lah.
Ayo, nasihati diri saudara sendiri. Amin. Sumber nasihat yang ketiga, yang menjadi rahasia untuk kita bertumbuh menjadi bijaksana. Ibrani pasal yang ke-10. Mari sama-sama kita lihat ayat ini. Saya mau akhiri dengan ayat ini, saudara. Ibrani 10, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Dia berkata begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, menjelang kedatangan Tuhan. Di akhir zaman ini situasinya tambah sukar, bro. Situasinya tambah sulit, sis. Nah, bagaimana kita bisa hadapi itu? Katanya kita harus lakukan ini semakin giat. Apa yang perlu kita lakukan semakin giat? Terima nasihat, saling menasehati. Dan saya percaya ayat 25 ini, sorry to say, saya bukan merendahkan dan mendegradasi pertemuan ibadah raya seperti ini. Ini ada fungsinya, ada perannya. Tapi tentu yang dimaksud ayat ini bukan ibadah raya seperti ini, rame-rame begini, banyak begini, saudaraku. Di sini kita tidak saling. Saling itu cuma kita bisa temukan, dapatkan di kelompok kecil, di komunitas yang kecil. Kalau di NDC namanya COR, komunitas Community of Revival. Di COR, di ibadah raya sebesar gini saudara diajar, saudara terima khotbah. Tapi di COR kita bisa saling menasehati. Sumber yang ketiga nasihat kita itu dari keluarga, komunitas keluarga Allah. Mazmur pasal 1, tolong multimedia bantu saya. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Ini rahasia. Mazmur 1 ayat 1, tiba-tiba saya ingat ayat ini. Berbahagialah, katakan sama-sama berbahagialah. Bahasa Inggris menggunakan diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara ada di mana hari ini? Saudara duduk di mana? Saudara duduk dengan siapa? Saudara ada di jalan yang mana? Saudara terima nasihat dari siapa? Kita beri hidup kita, telinga kita, diri kita dinasihati dengan orang-orang fasik. Meskipun pinter, meskipun profesor, doktor, meskipun pakar, ahli. Tapi kalau fasik, ya nasihatnya fasik. Komunitas orang percaya. Mungkin sekolahnya pada nggak tinggi-tinggi kali ya. Tapi saya percaya gini, Alkitab yang bilang, di mana 2-3 orang berhimpun sepakat, di situ ada Tuhan. Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, hikmatnya ada. Amin. Oh iya. Baca nanti Kolose pasal 3. Hendaklah perkataan Kristus berdiam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bukan di dalam kamu, di antara kamu. Jadi waktu orang-orang percaya, sederhana mungkin, ngumpul dalam kelompok kecil, dalam keluarga Allah, dalam COR. Di situ ada kekayaan hikmat Tuhan. Amin. Sayangnya kita banyak memberi diri kita terhadap nasihat-nasihat dunia ini. Hari ini merapatlah ke COR. Karena di COR saudara akan terima nasihat. Karena di situ ada hikmat Tuhan. Amin saudara. Iya. Saling membangun kita, saling menasihati. Ya kalau saudara ngumpulnya sama orang fasik. Nih ya, rumah tangga lagi diambang hancur nih ya. Mungkin suami selingkuh, ya kan? Suami mengkhianati kita. Kita ngumpulnya sama orang fasik. Nasihatnya orang fasik apa? Udahlah, nggak usah pikirin laki lu begitu.
Lu masih muda, masih cantik, masih cakep, banyak yang naksir, udah lupain aja dia. Gitu pasti nasihatnya. Wah, saya udah ketemu dengan yang banyak begini. Makanya kenapa banyak orang hancur hari ini, suruh. Karena kita terimanya dari nasihat orang fasik. Salah investasi akhirnya. Hancur, berantakan. Kesulitan keuangan kita larinya ke pinjol. Pinjaman online. Utang 1 juta, sebulan kemudian jadi 20 juta. Iya kan? Nggak bayar-bayar lagi, udah dah. Foto saudara semua tersebar di seluruh dunia. Ada sampai yang bunuh diri. Gara-gara foto telanjangnya disebar. Udah banyak korban ini. Hidup ini nggak semakin mudah. Makanya saudara butuh komunitas Tuhan. Komunitas keluarga Allah. Amin. Core. Disitulah saudara saling membangun. Saudara dinasihati. Nah masalahnya memang banyak orang tuh mau menasihati nggak mau dinasihati. Itu. Karena menurut saudara nih ya, ini minta 1 menit ya sebenarnya. Menurut saudara lebih gampang menasihati atau dinasihati? Hah? Lebih gampang menasihati? Lebih susah? Kenapa? Karena kamu sombong. Karena kamu keras hati. Betul nggak? Karena dinasihat itu kadang-kadang kan mengorek dan membongkar semua kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi percayalah, itu yang membuat dan menolong saudara untuk bertumbuh jadi keren. Amin, saudaraku. Ya, nggak percaya, saudara. Benar. Makanya gini, butuh kerendahan hati ternyata untuk dinasihati itu. Nah di core itulah saudara akan bertumbuh. Kalau begini di sini rame-rame terus ya tebak 10 tahun saudara rajin kebaktian gini. Susah saudara bertumbuh, bukan nggak bisa. Susah untuk bertumbuh jadi serupa Kristus. Jadi kalau di core, saudara tahu kekurangan saudara bisa dikasih tahu, bisa dinasihati. Itu yang menolong kita bertumbuh. Kedagingan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, keakuan kita bisa dihancurkan pelan tapi pasti dihancurkan, dikikis sehingga karakter Kristus yang muncul dalam hidup kita. Amin saudaraku. Di situ kita bisa menerima satu dengan yang lain. Kan penghambat saudara untuk jadi serupa Kristus itu apa? Keakuan kita, kekerasan hati kita itu yang menghambat kita untuk bertumbuh jadi seperti Kristus. Hari ini yang belum bergabung sama KOR, merapatlah. Karena di situ saudara akan menerima nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Waktu saudara terima nasihat dari firman Tuhan, saudara akan muncul iman. Waktu saudara muncul iman, saudara bisa hadapi semua situasi saudara dengan benar. Responi hidup saudara dengan benar. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang memperkaya kehidupan saudara. Tuhan berkati saudara. God bless you. Selamat bertumbuh menjadi orang yang bijak dalam kehidupan. Selamat menghadapi semua tantangan ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang sama Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Oh, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku
Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi Tuhan, biar Engkau bicara terus buat umat-Mu, supaya hari-hari ini mereka tidak menjadikan komunitas keluarga Tuhan, keluarga ilahi sebagai pilihan. Mereka nggak jadikan core hanya sebatas sebuah pilihan, tapi mereka menjadikan core sebuah kebutuhan dalam hidup mereka. Kami butuh keluarga Allah. Kami butuh teman-teman seiman, saudara-saudara seiman yang bisa memberi nasihat-nasihat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Seringkali kami dalam keadaan lemah, iman kami sedang drop. Tapi waktu kami ada di dalam komunitas Tuhan, kami ada dalam komunitas keluarga Allah, kami ada dalam komunitas sesama orang percaya. Di situ kami dibangun, kami dinasehati, kami diajar untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu hari ini Tuhan, apapun situasi mereka, supaya mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Terima kasih Mbak Elia Makarawung yang sudah jadi berkat buat setiap kita pada sore hari ini. Saudara diberkati, mari yang diberkati lambaikan tangan saudara, kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Baik, kita akan akhiri pada kita, saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah pada sore hari ini dengan baik. Dan kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Sebab ibadah ini luar biasa bukan karena kemampuan dan kehebatan dari manusia. Ibadah ini luar biasa karena Tuhan hadir menjamah setiap kami. Sehingga kami yakin, percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan sudah lepaskan. Yang putus asa Tuhan sudah berikan pengharapan yang baru. Yang tidak ada jalan keluar untuk masalah dan persoalannya. Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu Bapak Elia Makarawung yang sudah jadi berkat bagi setiap kita pada sore hari ini. Berkati pengembalaannya, berkati keluarganya, supaya dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang punya bisnis Tuhan berkati, yang punya pekerjaan Tuhan memberkati, yang punya profesi Tuhan memberkati. Apapun yang dilakukan, Tuhan jadikan berhasil. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau arahkan hati untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus yang akan memberkati setiap hidup kita. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.